Saya pernah berpikir bahwa cinta sejati bisa mengalahkan segala rintangan, termasuk pandangan masyarakat yang keras terhadap hubungan seperti kami. Sampai hari itu tiba, ketika saya menemukan Budi, orang yang saya cintai lebih dari nyawa sendiri, sedang bermesraan dengan wanita lain di depan mata saya, di tengah keramaian pasar malam Jakarta. Hati saya hancur berkeping-keping, dan dunia seolah runtuh, meninggalkan saya dalam lautan malu dan pengkhianatan yang tak terbayangkan. Saya, Adi, lahir dan besar di Jakarta, kota yang penuh hiruk-pikuk tapi juga penuh rahasia. Sejak kecil, saya tahu ada sesuatu yang berbeda dalam diri saya. Saya tidak seperti anak laki-laki lain yang mudah jatuh hati pada gadis-gadis cantik di sekolah. Tapi saya menyimpannya rapat-rapat, karena di Indonesia, di tanah air yang saya cintai ini, cinta seperti milik saya sering dianggap tabu. Keluarga saya, orang tua yang taat beragama, selalu mengajarkan nilai-nilai tradisional. Ayah bekerja sebagai pegawai negeri, ibu mengurus rumah tangga, dan saya, anak tunggal, diharapkan menjadi penerus yang sempurna. Pertemuan dengan Budi terjadi di kampus Universitas Indonesia, saat kami sama-sama mengikuti kuliah sastra. Dia, dengan senyumnya yang hangat dan mata yang penuh misteri, segera menarik perhatian saya. Kami bertemu di perpustakaan saat saya sedang mencari buku tentang puisi Chairil Anwar. "Kamu suka puisi juga?" tanyanya, suaranya lembut seperti angin pantai Bali. Dari situ obrolan kami mengalir deras. Budi berasal dari Yogyakarta, kota budaya yang penuh sejarah. Dia bercerita tentang keraton, tentang wayang kulit, dan bagaimana dia selalu merasa terjebak antara tradisi dan keinginan hatinya. Perlahan, persahabatan kami berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Malam-malam kami habiskan berjalan di sepanjang Kali Code, berbagi cerita tentang mimpi dan ketakutan. "Adi, aku takut kalau orang tahu tentang kita," katanya suatu malam, tangannya memegang tangan saya erat. Saya mengangguk, merasakan getar yang sama. Di Indonesia, di mana agama dan adat istiadat begitu kuat, hubungan kami seperti api yang bisa membakar kami sendiri. Tapi cinta itu membuat kami berani. Kami mencuri-curi waktu, bertemu di kai-kai kecil di Blok M, atau naik kereta ke Bogor untuk menghabiskan akhir pekan. Setiap momen bersama Budi seperti mimpi. Dia membuat saya merasa utuh. "Kamu adalah rumahku," katanya sekali, saat kami duduk di tepi danau Situ Gintung memandang air yang tenang. Tapi di balik kebahagiaan itu ada bayang-bayang. Keluarga Budi, terutama ayahnya yang seorang kiai di desa, mengharapkan dia menikah dengan gadis pilihan mereka. "Aku harus pulang ke Yogyakarta bulan depan," katanya suatu hari, suaranya bergetar. Saya memeluknya, berjanji akan selalu ada untuknya. Konflik pertama muncul saat Budi mulai jarang menelepon. "Sibuk kuliah," katanya. Tapi hati saya gelisah. Saya mulai mempertanyakan segalanya. Apakah cinta kami cukup kuat? Di malam-malam sendirian, saya bergulat dengan pikiran, mengapa Tuhan memberi saya perasaan ini kalau hanya untuk disiksa? Saya mencoba kuat, tapi keraguan mulai menggerogoti. Lalu hari itu tiba. Saya memutuskan untuk mengejutkannya di pasar malam Senayan. Tapi yang saya lihat adalah Budi, tangannya melingkar di pinggang seorang wanita cantik berhijab, tertawa lepas seolah dunia milik mereka. Hati saya seperti ditusuk pisau. Saya berdiri di sana, tak bisa bergerak, air mata mengalir tanpa suara. "Mengapa, Budi? Apa yang kurang dari saya?" Malam itu, saya pulang dengan jiwa yang hancur. Di kamar kecil saya menangis sejadi-jadinya, mempertanyakan segala yang pernah kami bagi. Apakah semua itu bohong, gumam saya pada cermin. Pengkhianatan itu bukan hanya menyakiti hati, tapi juga merobek identitas saya. Di Indonesia, di mana masyarakat masih sulit menerima, rahasia kami sekarang terancam terbongkar. Saya mencoba menghubunginya, tapi dia menghindar. Pesan-pesan saya tak dibalas. Akhirnya, kami bertemu di kampus.
Adi, makan aku, katanya, matanya menghindar. Aku harus menikah dengan dia. Keluargaku. Saya marah, tapi lebih dari itu, saya hancur. Kau bohongi aku, teriak saya dalam hati, meski mulut saya diam. Kami berpisah dengan air mata. Tapi itu baru awal dari badai yang lebih besar. Malam demi malam, saya bergulat dengan rasa sakit. Mengapa aku mencintainya begitu dalam? Saya ingat momen-momen indah saat kami naik Espa keliling kota tua, angin menerpa wajah kami, tawa kami bergema. Tapi sekarang semua itu terasa palsu. Saya mulai menarik diri dari teman-teman, takut mereka tahu. Di Jakarta yang ramai ini, saya merasa sendirian. Konflik dalam diri saya semakin dalam, antara cinta dan kenyataan sosial. Akhirnya, saya memutuskan untuk pergi ke Yogyakarta mencari jawaban. Perjalanan kereta itu penuh dengan pikiran liar. Apa yang akan aku katakan? Saat tiba, saya mencari rumah Budi. Tapi yang saya temukan adalah pesta pertunangan. Budi dengan baju batik rapi berdiri di samping calon istrinya. Saya menyelinap masuk, hati berdegup kencang. Saat mata kami bertemu, wajahnya pucat. Adi, bisiknya. Kami bertemu di belakang rumah. Kenapa kau datang, tanyanya marah. Aku mencintaimu, jawab saya, suara bergetar. Debat kami panas, penuh emosi. Aku tak bisa, Adi. Masyarakat, keluarga. Aku takut. Air mata mengalir di wajahnya. Saya memeluknya, tapi dia mendorong saya pergi. Pergilah sebelum semuanya hancur. Pulang ke Jakarta, saya hancur total. Malu menyelimuti saya. Bagaimana kalau orang tahu? Saya mulai mempertanyakan identitas saya. Apakah aku salah? Di tengah kegelapan itu, saya menemukan dukungan dari teman lama, Rama, yang ternyata memiliki cerita serupa. Kau tak sendirian, Adi, katanya. Percakapan kami membuka mata saya. Tapi pengkhianatan Budi belum berakhir. Rumor mulai beredar di kampus. Seseorang melihat kami berdua, dan sekarang gosip tentang hubungan terlarang kami menyebar. Saya dihadapkan pada tatapan aneh dari teman-teman. Hati saya semakin terluka. Mengapa harus seperti ini, gumam saya setiap malam. Rasa malu itu seperti racun yang merayap perlahan ke seluruh tubuh saya. Setiap pagi saat bangun tidur, saya merasa ada beban berat di dada. Jakarta, kota yang dulu saya anggap sebagai tempat mimpi, sekarang terasa seperti penjara. Saya menghindari kampus, pura-pura sakit demi tak bertemu orang. Tapi pikiran tentang Budi tak pernah pergi. Apakah dia bahagia sekarang? Saya membayangkan dia dengan wanita itu, tertawa seperti dulu dengan saya. Itu menyiksa. Suatu hari, saya mendapat pesan dari Budi. Adi, aku rindu kamu. Tapi aku tak bisa. Hati saya bergejolak. Marah, sedih, cinta, semuanya bercampur. Saya balas, kenapa kau lakukan ini padaku? Dia tak jawab. Malam itu, saya duduk di balkon apartemen kecil saya, memandang lampu-lampu kota. Cinta ini mengapa begitu menyakitkan? Saya ingat kata-kata ayah, hidup ini tentang tanggung jawab, bukan keinginan sesaat. Apakah dia tahu? Saya takut membayangkannya. Konflik semakin dalam saat keluarga saya mulai curiga. Ibu menelepon, Adi, kenapa kamu jarang pulang? Ada apa? Saya bohong, bilang sibuk kuliah. Tapi dalam hati saya berteriak, aku hancur, Bu. Saya mulai mencari pelarian. Bergabung dengan komunitas online di Indonesia, meski secara anonim. Di sana saya baca cerita orang-orang seperti saya yang berjuang melawan stigma. Itu memberi harapan kecil. Tapi badai datang lagi. Budi menikah. Saya tahu dari media sosial teman bersama. Oto-otonya tersebar, dia tersenyum bahagia. Hati saya seperti dirobek. Kenapa, Tuhan?
Mengapa kau inginkan ini? Saya menangis sepanjang malam, memeluk bantal yang masih berbau parumnya. Pengkhianatan itu bukan hanya isik, tapi juga emosional. Dia memilih aman, meninggalkan saya dalam kegelapan. Saya memutuskan konfrontasi terakhir. Pergi ke Yogyakarta lagi, menyusup ke resepsi pernikahannya. Di sana, di tengah musik gamelan, saya melihat dia. Kami bertemu di taman belakang. Selamat, Budi, kata saya dingin. Matanya penuh penyesalan. Adi, aku tak punya pilihan. Ayahku sakit, dia ingin cucu. Saya tertawa pahit. Dan aku? Apa aku bukan manusia? Debat kami memanas. Kau egois, teriak saya. Tidak, Adi. Aku takut kehilangan segalanya. Air mata mengalir di wajah kami berdua. Pulang, saya jatuh ke dalam depresi. Teman Rama datang memaksa saya bicara. Kau harus bangkit, Adi. Cinta tak selalu seperti itu. Dia cerita pengalamannya sendiri, bagaimana dia dikeluarkan dari rumah karena orientasinya. Itu membuat saya sadar, saya tak sendirian. Tapi rasa malu masih ada. Di masyarakat Indonesia, di mana undang-undang anti-LGBT mengancam kami seperti hantu. Perlahan saya mulai menyembuhkan diri. Membaca buku tentang penerimaan diri, seperti karya Pramoedya Ananta Toer yang bicara tentang perjuangan manusia. Aku harus kuat, gumam saya. Tapi mimpi buruk datang, Budi datang, meminta maaf, lalu pergi lagi. Setiap bangun, saya merasa lelah. Konflik puncak muncul saat rumor tentang kami sampai ke keluarga saya. Ayah menelepon, Adi, apa benar kamu? Seperti itu. Suaranya penuh kekecewaan. Saya diam, tak bisa jawab. Pulang sekarang, perintahnya. Perjalanan pulang penuh ketakutan. Di rumah, konfrontasi terjadi. Kau bikin malu keluarga, kata ayah. Ibu menangis. Saya ceritakan semuanya, tentang Budi, tentang pengkhianatan. Aku mencintainya, ya. Ayah marah besar, hampir memukul saya. Malam itu, saya kabur. Duduk di pinggir sungai Ciliwung, memandang air keruh. Apakah hidup ini layak dijalani? Pikiran bunuh diri muncul, tapi saya ingat kata Rama, kita berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Saya hubungi dia, dan dia datang menjemput. Dengan bantuan Rama, saya mulai membangun kembali hidup. Bergabung dengan kelompok dukungan LGBT di Jakarta, meski secara rahasia. Di sana, saya bertemu orang-orang hebat yang berjuang untuk hak kami. Itu memberi kekuatan. Tapi luka dari Budi masih ada. Apakah aku bisa mencinta lagi? Suatu hari, surat dari Budi datang. Adi, pernikahanku hancur. Aku tak bisa bohongi diri sendiri. Hati saya berdegup. Apakah ini kesempatan kedua? Tapi saya ragu. Pengkhianatan itu terlalu dalam. Rasa sakit semakin menusuk, seperti duri yang tak bisa dicabut. Setiap hari, saya bergulat dengan bayang-bayang Budi. Mengapa aku masih mencintainya? Saya tanya pada diri sendiri berulang kali. Jakarta terasa lebih dingin meski matahari bersinar terik. Saya mulai bekerja paruh waktu di kai kecil di Kemang untuk mengalihkan pikiran. Tapi pelanggan yang datang berpasangan membuat iri. Mengapa mereka bisa bahagia sementara aku menderita? Surat Budi itu seperti bom waktu. Saya baca berulang, kata-katanya penuh penyesalan. Aku salah, Adi. Aku tak bahagia di sini. Bagian dari saya ingin memakan, tapi yang lain marah. Kau sudah hancurkan aku, gumam saya. Saya hubungi Rama, apa yang harus aku lakukan? Dia bilang, ikuti hatimu, tapi jangan lupa luka itu. Akhirnya, saya setuju bertemu Budi di Bandung, kota netral. Perjalanan kereta penuh gejolak emosi. Saat bertemu di kai dekat gedung sate, dia terlihat kurus, mata cekung. Adi, makan aku, katanya langsung.
Saya diam, membiarkan dia bicara. Dia cerita tentang pernikahannya yang gagal, bagaimana dia tak bisa memenuhi harapan istri. Aku mencintaimu, Adi. Selalu. Debat kami panjang. Kau tinggalkan aku saat aku butuh kamu, kata saya, suara naik. Aku takut, Adi. Masyarakat Indonesia ini. Mereka tak mengerti. Air mata mengalir. Saya ingat momen indah saat kami di pantai Parangtritis, angin laut menerpa janji abadi kami. Tapi pengkhianatan itu menghantui. Apa jaminanmu sekarang, tanya saya. Kami pulang dengan hati campur aduk. Budi janji akan cerai, tapi prosesnya rumit di Indonesia. Saya kembali ke Jakarta, pikiran kacau. Apakah ini kesalahan? Keluarga saya masih marah, ayah tak mau bicara. Ibu diam-diam hubungi, Adi, pulanglah. Kami khawatir. Tapi saya tak siap. Konflik semakin memuncak saat Budi datang ke Jakarta. Dia tinggal di hotel kecil, kami bertemu diam-diam, aku akan lawan semuanya untukmu, katanya. Cinta kami seperti api yang menyala lagi, tapi rapuh. Malam-malam kami habiskan berbicara tentang mimpi masa depan. Tapi realita datang, keluarga Budi tahu tentang perceraian dan mereka marah besar. Ayahnya mengancam, kau bukan anakku lagi. Budi hancur. Adi, apa yang harus aku lakukan, tanyanya menangis. Saya peluk dia, tapi dalam hati keraguan muncul. Apakah kita bisa bertahan? Di tengah itu, rumor tentang kami menyebar lebih luas. Teman kampus mulai menjauh, bisik-bisik di belakang. Saya merasa seperti diadili oleh masyarakat. Suatu malam, serangan panik datang. Saya duduk di kamar, napas sesak. Mengapa hidup ini begitu kejam? Pikiran tentang akhir hidup muncul lagi. Rama datang menenangkan, kau kuat, Adi. Ingat, banyak yang seperti kita berjuang. Dia ajak saya ke pertemuan komunitas, di mana saya dengar cerita inspiratif. Seorang aktivis bicara tentang perubahan lambat di Indonesia, tentang harapan untuk kesetaraan. Tapi luka semakin dalam saat Budi mundur lagi. Aku tak bisa, Adi. Ayahku sakit karena ini. Pesannya seperti pisau. Pengkhianatan kedua. Saya marah besar, hubungi dia, kau pengecut. Kami bertengkar hebat lewat telepon. Kau tak mengerti tekanan, katanya. Dan kau tak mengerti sakitku, balas saya. Hancur lagi, saya jatuh lebih dalam. Berhenti kerja, mengurung diri. Ibu datang ke apartemen, memaksa masuk. Adi, ceritakan semuanya. Saya menangis di pelukannya, cerita tentang Budi, tentang cinta kami. Ibu diam, lalu bilang, aku tak mengerti, tapi kau anakku. Itu titik balik. Ayah lambat laun melunak, meski masih sulit. Dengan dukungan keluarga, saya mulai bangkit. Bergabung aktif di komunitas, membantu orang lain. Tapi Budi masih menghantui. Apakah aku bisa lepas darinya? Emosi semakin menggelora, seperti badai yang tak kunjung reda. Setiap ingatan tentang Budi seperti cambuk yang menyakitkan. Mengapa aku tak bisa lupakan dia? Saya tanya pada cermin setiap pagi. Jakarta terasa lebih sempit, jalanan macet seperti pikiran saya. Saya mulai terapi diam-diam dengan psikolog yang mengerti isu. Anda harus makan diri sendiri dulu, katanya. Tapi sulit. Budi hubungi lagi, Adi, aku cerai. Aku bebas sekarang. Hati saya berdegup. Apakah ini akhir yang bahagia? Saya setuju bertemu di Bali, pulau impian kami dulu. Di sana, di tepi pantai Kuta, kami bertemu. Angin laut membawa kenangan. Aku salah besar, katanya, berlutut. Air mata mengalir. Saya peluk dia, tapi ragu masih ada. Hari-hari di Bali seperti mimpi. Kami jalan-jalan di Ubud, melihat sawah terasering, bicara tentang masa depan. Kita bisa mulai lagi, katanya.
Tapi di balik itu konflik muncul. Masyarakat Bali yang religius membuat kami hati-hati. Apakah kita selamanya bersembunyi? Tanya saya. Kembali ke Jakarta, realita menampar. Budi diusir keluarga, tinggal sendirian. Saya ajak dia tinggal bersama, meski berisiko. Malam-malam kami penuh emosi. Aku takut kehilanganmu lagi, katanya. Tapi pengkhianatan lama menghantui. Suatu malam kami bertengkar, kau pernah tinggalkan aku, teriak saya. Aku menyesal, balasnya menangis. Konflik memuncak saat ayah Budi datang ke Jakarta. Kembalilah, Budi. Jangan bikin malu, katanya marah. Budi ragu, tapi saya pegang tangannya, pilih aku atau mereka. Dia pilih saya, tapi ayahnya pergi dengan ancaman, kau akan menyesal. Malu semakin besar saat kami dihadapkan pada masyarakat. Di kampus, dosen tahu dan saya hampir dikeluarkan. Ini Indonesia, bukan Barat, kata rektor. Saya lawan, cinta tak kenal batas. Tapi tekanan besar. Budi mulai depresi, minum obat tidur berlebih. Suatu malam dia overdosis. Saya temukan dia tak sadar, buru-buru ke rumah sakit. Di sana, menunggu berjam-jam, pikiran liar, ini salahku. Dokter bilang dia selamat, tapi lemah. Saat bangun dia bisik, Ma, Adi. Aku tak kuat. Itu membuat saya sadar, cinta kami penuh racun. Kita harus pisah, kata saya dengan berat hati. Budi menangis, jangan. Tapi saya tegas. Kau butuh sembuh, aku juga. Pisah lagi, tapi kali ini dengan pemahaman. Saya fokus pada diri, bergabung dengan Ngo untuk Hakub. Di sana, saya bertemu orang-orang inspirasi, termasuk seorang pemuda bernama Dio, yang punya cerita serupa. Dia lembut, mengerti luka saya. Emosi semakin dalam saat Budi hubungi, aku pindah ke Surabaya, mulai baru. Hati saya sakit, tapi lega. Semoga bahagia, balas saya. Dengan Dio, persahabatan berkembang. Dia ajak saya ke acara Pride Rahasia di Jakarta. Di sana, saya rasakan kebebasan. Kau layak dicinta, katanya. Perlahan, hati saya terbuka. Tapi masa lalu datang lagi. Budi kembali, katanya menyesal. Adi, beri kesempatan. Saya ragu, ingat luka. Debat dalam hati, apakah aku siap? Badai emosi semakin ganas, seperti ombak yang menghantam karang tanpa ampun. Setiap malam, saya bergulat dengan bayang Budi dan Dio. Siapa yang benar untukku? Hati saya terbelah. Jakarta terasa seperti arena pertarungan di mana setiap sudut menyimpan kenangan. Saya mulai menulis diari, menuangkan semua rasa, sakit, cinta, harapan. Budi datang ke apartemen, Adi, aku tak bisa tanpamu. Matanya penuh desperasi. Kami bicara panjang, dia cerita perjuangannya melawan keluarga. Aku kehilangan segalanya untukmu. Bagian dari saya meleleh, tapi luka pengkhianatan berteriak, jangan percaya. Konflik memuncak saat Dio tahu. Adi, pilih yang tak menyakitimu, katanya lembut. Saya bingung, menangis sendirian. Mengapa cinta ini begitu rumit? Di tengah itu, masyarakat menekan lebih keras. Ada demo anti di Monas, dan saya merasa terancam. Apakah kita pernah diterima di sini? Saya putuskan bertemu Budi terakhir. Ikai aurit kami, saya katakan, kita tak bisa bersama. Luka terlalu dalam. Dia menangis, Adi, tolong. Tapi saya pergi, hati hancur tapi tegas. Dengan Dio, hubungan berkembang lambat. Dia paham trauma saya. Kita ambil waktu, katanya. Malam-malam kami habiskan bicara tentang mimpi, tentang Indonesia yang lebih inklusi. Suatu hari, kita bisa bebas, gumamnya. Tapi Budi tak menyerah. Dia kirim surat panjang penuh penyesalan. Aku bayar harga malu ini dengan kesepian. Hati saya goyah. Saya hubungi Rama, apa yang benar?
Dia bilang makan tapi maju. Puncak emosi saat Budi datang lagi, kali ini dengan ayahnya. Anakku salah, tapi dia mencintaimu, kata ayahnya pelan. Saya terkejut. Ternyata ayah Budi sakit dan itu membuatnya sadar. Makan kami, katanya. Debat keluarga terjadi. Ayah saya ikut, awalnya marah, tapi lambat laun mengerti. Cinta adalah cinta, kata ibu akhirnya. Itu momen emosional, air mata mengalir. Tapi saya pilih Dio. Budi, kita teman selamanya, kata saya. Budi menerima meski sakit. Hidup baru dimulai. Dengan Dio kami bangun mimpi. Bergabung kampanye hak asasi meski berisiko. Emosi semakin kuat tapi positif sekarang. Gelombang emosi mencapai puncak, seperti letusan gunung berapi yang melepaskan segala yang terpendam. Saya, Adi, akhirnya menemukan kedamaian di tengah badai. Dengan Dio, cinta baru ini seperti angin segar dari pegunungan Bromo. Kau buat aku percaya lagi, kata saya padanya suatu malam saat kami duduk di rooftop memandang bintang-bintang Jakarta. Masa lalu dengan Budi menjadi pelajaran. Kami bertemu sesekali sebagai teman, dia mulai baru dengan karirnya di Surabaya. Terima kasih telah ajarkan aku keberanian, katanya. Pengkhianatan itu meski menyakitkan membuat kami tumbuh. Di Indonesia, di mana perubahan lambat, kami berjuang untuk penerimaan. Keluarga saya menerima Dio pelan-pelan. Ayah bilang, selama kau bahagia anakku. Itu momen personel yang dalam. Saya sadar, harga malu yang kami bayar adalah untuk kebebasan jiwa. Cinta kami, meski terlarang di mata banyak orang, penuh makna. Kami janji akan lawan bersama. Akhirnya, hati saya utuh lagi, penuh harapan untuk masa depan yang lebih cerah.